Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Di pertemuan kali ini kita mempelajari bab baru, yaitu kita belajar terkait penyajian data. Nah, di bab ini kita akan pelajari ke dalam 3 pertemuan. Ini adalah pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, dan yang kedua dalam bentuk diagram garis. Nah, sebenarnya ada 4 penyajikan dalam diagram batang dan diagram lingkaran, tapi kita di pertemuan kali ini fokus ke dalam 2 hal tadi, yaitu penyajian data dalam tabel dan diagram garis. Untuk yang selanjutnya, kita di dalam penyajian data itu masuk dalam kategori statistika, ilmu statistika. Nah, statistika itu apa? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan. Tentunya dalam hal ini data yang kita kumpulkan haruslah data yang valid, seperti itu ya. Kemudian di dalam statistika itu memuat data yang berupa angka maupun non-angka, bilangan maupun non-bilangan, seperti itu. Dan apa itu data? Data adalah kumpulan informasi. Data di dalam statistika itu ada yang namanya data kuantitatif dan data kualitatif. Apa itu bedanya? Kalau kuantitatif itu adalah data yang memuat bilangan atau data yang berupa bilangan. Yang dimaksud bilangan di sini berarti ya memuat angka. Contohnya adalah nilai ulangan harian, jumlah penduduk, kemudian tinggi badan dalam suatu kelas, kemudian berat badan dalam suatu kelas, kemudian ukuran sepatu, dan lain sebagainya. Kan beragam ya, ada yang mungkin bisa jadi sama tingginya, tapi kan ada pasti perbedaan itu ada, seperti itu. Kemudian kualitas itu data yang non bilangan atau yang bukan bilangan. Oke, contohnya yaitu golongan darah. Kalau golongan darah antara yang satu dan yang satunya bisa jadi ada yang sama, tapi tidak semuanya sama ya, pasti ada perbedaan itu. Contohnya di antara 2 anak bisa jadi yang satunya golongan darahnya A, yang satunya B. Kan ada macam-macam itu, ada A, B, O, A, B. Kemudian selain itu yang namanya data kualitatif bisa juga kaitannya dengan pekerjaan. Pekerjaan itu kan macam-macam, ada yang tani, ada yang guru, ada yang wira swasta, dan sebagainya. Kemudian ada juga hobi. Kalau kalian diminta untuk mencari data terkait hobi dalam kelas kalian, tentunya hobinya beda-beda dan beragam. Kemudian bisa juga data tentang kepuasan pelayanan dalam suatu contohnya tempat, katakanlah suatu tempat yang memberikan pelayanan jasa, kalian diminta untuk menilai kepuasan, atau contohnya di dalam marketplace itu ya, itu kan setelah kalian belanja biasanya diminta untuk menilai, memberikan rating kan. Mungkin kalau kalian suka dengan barang tersebut, kebetulan sesuai dengan apa yang kalian kira dengan melihat gambar, dengan faktanya yang setelah kalian dapat kiriman barangnya itu sama dan sesuai, nah itu kan pasti bisa jadi memberikan nilai 5. Tapi ada juga yang menilai bisa jadi kan ternyata beda, wah ini kelihatannya di gambar bagus, faktanya mungkin ada yang kerak di bagian apa, itu kan bisa jadi memberikan nilai 4, seperti itu. Nah, data kaitannya dengan itu tadi, misalnya kan biasanya 5 itu menyatakan puas, 4 itu menyatakan ya sedang-sedang saja, atau mungkin yang ketiga itu kurang puas. Nah, kaitannya dengan seperti itu masuk dalam data kualitatif. Kemudian, data itu diperoleh dari mana? Oke, sebelum saya menjawab data diperoleh dari mana, di dalam data itu ada yang namanya datum. Jadi contohnya misalkan ada 3 orang, itu di data kaitannya dengan nilai ulangan matematika, ada yang mendapatkan 70, 80, 90. Nah, ketiga anak itu mendapatkan nilai yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, kalau 3 anak itu saya tulis datanya nilai tadi, itu kan namanya data. Tapi kalau hanya 1 anak, itu yang nilainya katakanlah nih yang nilainya 70 atau yang 80 atau yang 90 tadi, salah satu saja, itu namanya datum. Jadi, data itu merupakan kumpulan dari beberapa datum, seperti itu. Kemudian saya di sini akan menjawab
data diperoleh dari mana? Yang pertama adalah data diperoleh dari wawancara. Ketika melakukan wawancara, pasti terjadilah suatu tanya jawab dan ada umpan balik. Yang satu yang bertanya, yang satunya yang kita wawancarai pasti menjawab apa yang kita tanyakan, seperti itu. Nah, itu kita bisa mendapatkan data dari orang yang kita wawancarai. Kemudian yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu biasanya kaitannya dengan beberapa pertanyaan itu. Kemudian nanti akan kita disediakan kolom oleh si pembuat angket. Bisa jadi itu nanti ada pilihan jawabannya yaitu jarang, kadang-kadang, kemudian sering, dan selalu. Misalkan pertanyaannya ini kaitannya dengan motivasi belajar. Pertanyaannya itu di dalam angket itu ada beberapa butir pernyataan banyak biasanya, entah itu 25 atau lebih, bahkan 100 juga mungkin bisa jadi. Contohnya satu saja nih saya contohkan. Kalimatnya mengatakan seperti ini. Saya mengerjakan tugas matematika tepat waktu, kemudian diberikan pilihan jawaban jarang, kadang-kadang, sering, kemudian selalu. Jadi itu A, B, C, D. Nah, kalian kan bisa memilih salah satu di antara 4 pilihan tadi. Nah, data dari jawaban kalian itu merupakan data yang diperoleh dari angket atau kuesioner, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu bisa juga dari observasi atau pengamatan. Contohnya adalah ketika kalian di dalam satu kelas, misalkan saya beri tugas, ini hanya misal ya, hanya misal. Saya beri tugas untuk membuat atau menyajikan data ke dalam tabel dari ukuran sepatu yang kalian gunakan. Nah, kalian bisa tahu ukuran sepatu dalam satu kelas bagaimana? Ya, kalian melakukan pengamatan atau observasi. Di data itu dari si A sampai si Z. Oh, si A ukuran sepatunya 38. Oh, si B ukurannya adalah 36. Si C ukurannya 40, si D dan seterusnya. Kalian akan mendapatkan data dari ukuran sepatu satu kelas tersebut. Nah, itulah yang dinamakan kalian memperoleh data dari atau caranya dengan observasi atau pengamatan, seperti itu. Kemudian kita di dalam statistika ada yang namanya populasi dan sampel. Kalau populasi itu adalah himpunan dari semua objek. Jadi kalau ada suatu objek, kumpulan dari objek yang kalian mau teliti itu namanya populasi. Kemudian bagian dari populasi itu dinamakan sampel. Contohnya ini, kalian mau melakukan penelitian atau meneliti objeknya itu, populasinya itu seluruh siswa SMP Negeri 2 Kasihan. Kalau kalian melakukan penelitian, ya tentunya tidak perlu kalian meneliti semua siswa, cukup diambil sampel juga bisa. Nah, sampelnya misalkan kalian mau ambil satu kelas. Nah, contohnya siswa kelas 8A, itu namanya sampel. Bagian dari populasi. Nah, kelas 8A kan bagian dari SMP Negeri 2 Kasihan. Itu yang dinamakan sampel. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan data berikut. Jadi, ada data jumlah siswa SMP di Kelurahan Sukamakmur pada tahun 2020. Itu sebagai berikut. Ada Dusun Cibolong, terdiri dari 14 siswa yang merupakan pelajar SMP. Kemudian di Dusun Mandu ada 40 pelajar SMP. Dusun Bingon ada 36 pelajar SMP. Dan Dusun Rangi ada 30 pelajar SMP. Jadi di sini maksudnya adalah di Kelurahan Sukamakmur itu ada beberapa dusun, yaitu 4 dusun tersebut, dan yang didata itu adalah siswa SMP itu ada berapa, kayak gitu. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi dalam penyajian bentuk tabel itu ada 3. Yang pertama adalah tabel, baris, dan kolom, yaitu tabel yang memuat data satu kolom. Kita ambil dari data yang tadi di Kelurahan Sukamakmur tadi, maka kita bisa buat ke dalam seperti ini. Nah, jadi kalau setiap mendatar ini adalah baris, kemudian kalau yang ke bawah ini namanya kolom. Dusun, jumlah siswa. Nah,
Mungkin ada yang bertanya, Bu, itu kan kolomnya ada 2, kenapa bisa dikatakan memuat data satu kolom? Oke, jadi di sini yang dimaksud memuat data satu kolom, ini kan yang digunakan itu adalah semua digunakan, tapi yang kaitannya dengan data jumlah siswa itu kan hanya satu kolom, seperti ini. Kemudian yang kedua itu tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi itu memuat data lebih dari satu kolom. Oke, nah di sini kalau memuat lebih dari satu kolom, di sini ada 2 kolom yaitu yang laki-laki dan perempuan. Jadi kan 14 siswa tadi, kita tidak tahu ya, maksudnya apakah semua kita tahu kalau dikasih tahu gitu. Kan dari 14 itu nggak mungkin ya, misalkan laki-laki semua, di sini ada perempuannya juga. Nah, di sini laki-lakinya 8, perempuannya 6. Sebenarnya ya bisa jadi ada kemungkinan perempuan semua atau laki-laki semua, tapi itu kan jarang ditemui seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja. Di sini ada jenis kelamin didasarkan jenis kelaminnya. Ini kan memuat lebih dari satu kolom, yaitu ada 2 kolom, maka itu masuk dalam tabel kontingensi. Tapi ya bedanya baris dan kolom sama kontingensi. Kalau kontingensi lebih dari satu kolom. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi. Nah, kalau data distribusi frekuensi itu diurutkan dari mulai yang nilainya terkecil ke yang lebih tinggi. Kemudian ditentukan banyaknya data ke dalam beberapa kelas seperti itu. Jadi kalau di sini kan ada nilai nih. Nilai siswa kelas 7 itu ada 60, 70, 80, 80, 90 dan seterusnya. Ada juga yang nilainya 100. Oke, maka kita urutkan nilainya dari yang paling rendah yaitu 60. Setelah 60 berarti 70. Kemudian 80, 90, paling akhir adalah 100. Kemudian kita hitung banyaknya. 60 itu ada berapa? Ini 1, 2. Jadi 60 itu frekuensinya ada 2. 70 ada berapa? Benarkah 4? 1, 2, 3, 4. Oke, kita tuliskan 4. 80 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini kan kita mulai dari yang rendah menuju ke yang lebih tinggi. Kemudian yang paling kanan itu yang paling tinggi. Kita beri keterangan itu nilainya. Kemudian frekuensinya itu berarti banyaknya ada berapa? Banyaknya datum itu ada berapa? Seperti itu. Kalau 2 ya ditulis 2, kalau 4 ya ditulis 4, seperti itu. Kemudian kita bisa juga menulis dalam tabel distribusi frekuensi kita menggunakan tarus. Nah, tarus itu seperti halnya ketika dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, pemilihan ketua OSIS, pemilihan apapun, itu biasanya kan kita nulis tarus dulu. Misalkan oh, yang kepilih si A, kita buat garis 1. A lagi, 1 garis. A lagi, 1 garis. B ya berarti kita buat 1 garis di B. Seperti itu. Ketika genap 5, maka satunya miring. Setelah dapat 1, 2, 3, 4, 1 yang terakhir untuk 5 itu miring. Dan di sini kenapa saya buatnya itu malah garisnya garis mendatar, karena saya buatnya itu agak kesulitan kalau dibuat miring seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di sini 60 ya kita buat tarus 60. 70 kita buat tarus di 70 ini 1 garis. 80 1 garis di 80. Baru nanti kita tuliskan frekuensinya. Seperti halnya tadi yang namanya nilai apapun itu diurutkan dari yang terkecil menuju ke yang lebih besar, kemudian kita tuliskan frekuensinya. Dan di sini kalau kita menggunakan tarus itu untuk mengantisipasi agar datanya tidak ada yang terlewatkan atau yang hilang seperti itu. Karena di dalam statistika itu sangat diperlukan ketelitian. Nah, ketika ada satu data atau mungkin 2 data yang mungkin miss atau lupa tidak tertulis, itu akan berakibat fatal. Karena ketika hanya satu saja yang terlewatkan, meskipun satu, itu nanti hasilnya menjadi tidak valid seperti itu. Nanti jadi beda lagi mungkin kesimpulannya. Sekarang kita lanjutkan. Kalau yang tadi tabel, bagaimana penyajian data dalam diagram garis? Mari kita simak berikut. Diagram garis itu merupakan visualisasi data yang berupa garis. Nah, di dalam diagram garis, tidak semua data bisa disajikan ke dalam diagram garis. Ada karakteristik tertentu data-data yang bisa disajikan ke dalam diagram garis. Nah, data yang seperti apa yang bisa disajikan ke dalam diagram garis? Yaitu data yang menggambarkan keadaan yang kontinu atau berkesinambungan.
artinya berkesinambungan, artinya dari waktu ke waktu itu masih ada terus-menerus. Contohnya itu banyak kelahiran tiap tahun di suatu daerah tertentu. Nah, pasti di suatu daerah itu yang namanya kelahiran pasti ada kan terus-menerus. Entah itu di bulan Januari, katakanlah di tahun tertentu, katakanlah 2020, bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, itu kan ada. Atau dari tahun ke tahun itu juga bisa, dari tahun 2015 sampai 2020, itu kan yang namanya kelahiran itu ada dan mengalami naik turun seperti itu kan, entah itu naik terus atau ada kalanya turun seperti itu. Jadi itu merupakan contoh yang berkesinambungan, artinya sampai kapanpun itu terus ada seperti itu. Kemudian kalau produksi tiap tahun suatu pabrik, contohnya produksi pakaian, nah dari tahun ke tahun kan ada selama pabrik itu ada, dan kemudian bisa juga hitungannya dalam tahun tertentu, tapi per bulannya apakah jumlah produksinya mengalami kenaikan terus atau naik turun seperti itu. Dan di dalam diagram garis itu ada sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Kalau sumbu mendatar itu biasanya menyatakan waktunya, entah itu dari tahun ke tahunnya atau bulan di tahun yang sama seperti itu. Sedangkan sumbu tegaknya itu menyatakan nilai datanya atau frekuensinya. Nah, ada langkah-langkah dalam membuat diagram garis yang menurut Herianto dan Hamid yang dikutip dari bukunya. Yang pertama adalah membuat dua sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar menyatakan waktunya, sumbu tegak menyatakan frekuensinya atau nilai datanya, seperti itu. Kalau misalkan tahun ya untuk yang mendatar diberi keterangan tahun, kemudian yang tegaknya diberikan keterangan entah itu banyaknya warga atau jumlah apa, diberikan keterangan sesuai data yang akan dibuat diagram garis. Kemudian kalau kita sudah membuat sumbu datar dan sumbu tegaknya, nah kemudian sesuaikan data pada masing-masing sumbu. Itu tadi maksudnya di sumbu mendatar tadi apa, yang tegaknya itu apa. Kemudian kalau sudah disesuaikan diberi nama, kemudian kita juga berikan itu tadi datanya. Kalau misalnya dari tahun 2015 ke 2020, maka untuk yang mendatar dari paling kiri kita beri keterangan tahun 2015, kanannya lagi 2016, kanannya lagi 2017 sampai dengan 2020. Kemudian tegaknya juga diberikan keterangan dimulai dari nilai yang paling rendah menuju nilai yang lebih tinggi, disesuaikan data tersebut. Kalau di data tersebut maksimalnya adalah 100, maka kita buat 100, syukur lebih sedikit tidak apa-apa. Dan ketika kita membuat interval itu, ya diusahakan sama. Artinya, kalau 2015 ke 2016 pada sumbu mendatar tadi diberikan jarak, maka 2016 ke 2017 jaraknya itu jarak yang sama seperti halnya 2015 ke 2016 tadi. Nah, kemudian kalau sudah, tadi kan disesuaikan, misalkan sesuai datanya diberikan titik-titik tadi lalu dihubungkan sehingga diperoleh diagram garis. Nah, kalau misalkan saya menjelaskan dengan kata-kata mungkin agak membingungkan ya, maka kita praktekkan menyajikan datanya diagram garis. Oke, saya berikan sebuah permasalahan. Marco itu merupakan wirausahawan muda di era milenial yang memiliki distro pakaian ternama dengan merek Apik. Pada tahun 2020 ini, setelah ada masa pandemi COVID-19, pendapatannya mengalami penurunan. Adapun rekapan hasil penjualan per bulan sebagai berikut. Marco menyatakan bahwa penurunan terbanyak pada bulan Maret. Setujukah kamu dengan pendapat Marco? Buatlah ke dalam diagram garis dari permasalahan di atas. Data penjualannya seperti ini. Oke. Jadi ini kan yang di tabel ini ada bulan dari Januari sampai dengan Juni. Ini di tahun 2020 ini ya judulnya tabelnya. Kemudian ini banyak penjualannya setiap bulan tapi dalam ribuan piece. Nah, di sini kita tidak harus saklek menulis 85.800
85.000 juga boleh, tapi berarti di sini yang dalam ribuan piece itu tidak usah diberi keterangan. Tapi kalau kita cukup menuliskan 85, padahal maknanya itu maksudnya 85.000 piece, maka kita berikan keterangan di atasnya. Nah, kalau kalian melihat dari data ini, tabel ini, bisa menjawabkah bahwa penurunan terbanyak pada bulan Maret? Setuju atau tidak? Setuju ya, dari 88 menjadi 35. Di antara yang lain yang penurunannya penjualannya paling banyak ya ada di bulan Maret ini. Nah, tapi kan kalau seperti ini ngitungnya ya satu persatu ya. Nah, sekarang kita gambarkan ke dalam diagram garisnya. Oke, seperti ini gambarnya. Langkah pertama adalah kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Oke. Sumbu mendatar menyatakan bulan. Kemudian di sini yang tegaknya adalah frekuensinya kan tadi atau bilangannya. Nah, di sini adalah banyaknya pakaian terjual, tapi juga diberikan dalam ribuan piece, diberikan keterangan. Kemudian jangan lupa judul itu sangat penting nanti supaya bisa tahu ini data apa, diberi keterangan judulnya. Nah, kemudian kita sesuaikan kalau di sini Januari sampai dengan Juni, maka di bagian bulan sini ya kita tulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, antara Januari dan Februari ini jaraknya sama, Februari ke Maret jaraknya sama. Seperti itu yang saya maksud. Kemudian di sini kita lihat datanya ya. Untuk yang paling sedikit di sini adalah 20. Kemudian yang paling banyak itu adalah 88. Nah, kalau di sini saya membuat rentangnya atau intervalnya itu ke dalam 10. Jadi paling sedikit ya dimulai dari 0. 0 ke atas lagi 10. Jaraknya seperti ini, maka 10 ke 20 juga jaraknya sama dan seterusnya. Saya lebihkan sampai dengan 100. Kemudian kalau sudah kita buat, maka kita sesuaikan data dengan yang ada di data. Januari 85, maka kita buat titik di Januari ini 85 kita cari. Di sini kita buat titik. Kemudian Februari 88, maka 88 itu di bawahnya 90 sedikit kan di sini. Maret 35, kita sesuaikan diberi titik. Dan seterusnya sampai dengan Juni kita buat titik-titiknya. Setelah itu, di antara titik yang satu ke titik yang lain yang di sebelah kanannya, kita hubungkan dengan garis. Nah, kita hubungkan lagi ke sebelah kanannya yang terdekat. Kita hubungkan semuanya dengan menggunakan penggaris. Nah, maka setelah kita hubungkan semuanya, didapatkan sebuah garis. Nah, inilah yang dinamakan diagram garis. Seperti itu. Paham ya? Saya kira cukup mudah untuk menggambarkannya. Nanti akan ada latihan di bagian setelah ini melalui Google Classroom. Baik, semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.